Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung menyelami materi yang Anda bagikan nih. Oke, Bab 1 dari bukunya Jeffrey Moore, Zone Twin. Ini menarik loh sumbernya, karena kayak ngasih peta jalan gitu ya buat perusahaan mapan. betul. Perusahaan mapan yang lagi berjuang di era disrupsi ini, Iya, ada contoh Salesforce, Microsoft juga disebut. benar. Nah, fokus kita sekarang di bab 1 ini. Ini intinya banget, krisis prioritas. Ah, iya. Krisis prioritas. Mm-mm. Kenapa sih perusahaan yang udah gede, udah sukses, Iya. kok malah susah banget gitu buat inovasi, buat menangkap gelombang berikutnya? Pertanyaan bagus itu. Atau malah apa yang terjadi kalau mereka justru tergulung sama gelombang itu? Nah, sumber ini kayaknya ngasih petunjuk awal nih soal solusi lewat strategi baru. Oke, siap. Mari kita bedah. Oke deh, jadi akar masalahnya, nih kata sumber ini, ya kombinasi kecepatan perubahan sama disrupsi itu tadi. Kecepatan dan disrupsi. Ya, iya. Nah, ini yang bikin krisis prioritas di perusahaan besar. Pilihannya jadi, gimana ya, serba salah gitu. Serba salah gimana tuh? Ia mau nyerang menangkap gelombang berikutnya, atau mau bertahan aja mengatasi gelombang berikutnya. Dua-duanya ada tantangan berat soal alokasi sumber daya. Betul sekali. Nah, kalau soal menangkap gelombang berikutnya ini, sumbernya benar-benar nekenin pentingnya masuk ke kategori pasar baru. Oh, kategori baru ya? Iya, yang tumbuhnya cepet gitu. Kalau mau nilai perusahaannya meroket. Lihat aja deh, beda valuasi Apple atau Salesforce dibanding raksasa teknologi lain kan, dekade terakhir ini. Iya sih, kelihatan banget bedanya. Tapi, nah ini tapinya, tandangannya tuh brutal banget. Serius, sumber ini nggak main-main. Dia nyantumin 56 nama besar loh. 56, wow. Iya, 56. Para jawara di masanya. Kayak Dell, Sun, Nokia. Mereka gagal total pas nyoba ini. Gagal total. Angka segitu kan bikin mikir ya. Gila, 56 perusahaan gede gagal itu bukan angka main-main. Pasti ada alasan mendasar banget dong. Kenapa sesulit itu? Nah, sumber ini nyebutnya yaitu tadi, krisis prioritas dalam alokasi sumber daya. Oke, Dan ini bukan cuma soal duitnya loh, jumlah dananya, tapi juga kualitas orangnya, terus sampai ke politik internal segala. Rumit. politik internal juga ya. Wah, terus area mana yang paling berat biasanya? Tepat. Paling berat itu seringnya di go to market. Jadi penjualan sama pemasaran. Oh, di penjualan pemasarannya. Kenapa tuh? Ya, karena gini, jual sesuatu yang benar-benar baru itu jauh lebih nggak efisien dibanding produk lama yang udah dikenal pasar, udah dikenal tim salesnya. Masuk akal sih. Udah ada jalurnya ya, yang lama. Betul. Dan sumber ini tegas banget bilang, kalau coba ngejar beberapa gelombang baru sekaligus, wah itu disebutnya kegilaan mutlak. Kegilaan mutlak. Iya, Hampir pasti gagal, katanya. Karena sumber daya jadi pecah kemana-mana, nggak fokus. oke. Jadi pelajarannya fokus gitu ya. Pilih satu aja, jangan maruk. Persis. Itu dia kuncinya. Pilih satu gelombang besar berikutnya, terus kerahkan semuanya ke situ. Total. Kayak Steve Jobs gitu ya. Nah, itu contohnya. Fokus ala Steve Jobs. Sumber ini bilang, kegagalan 56 perusahaan tadi itu sering banget karena, yaitu, ragu-ragu di level pimpinan. Ragu-ragu ya? Iya, jadi sumber dayanya dibagi terlalu tipis. Ada konflik dasar di sini. Satu sisi harus jaga mesin uang yang udah ada, Yang existing ya, betul. Tapi di sisi lain sekaligus harus ngeluncurin mesin pertumbuhan baru, paling nggak satu tiap dekade lah. Nah, kebanyakan jago di bagian pertama, tapi gagal di bagian kedua ini. oke. Itu sisi ofensifnya ya, yang penuh risiko. Sekarang gimana kalau perusahaannya justru lagi di posisi bertahan nih? Lagi mengatasi gelombang berikutnya? Nah, ini sisi defensifnya. Kan disrupsi nggak cuma teknologi lagi ya sekarang. Kita lihat Netflix, ngubah media, Airbnb ganggu hotel, Uber di transportasi. Banyak banget. Iya ya. Dan di sisi defensif ini, krisis prioritasnya bisa jadi lebih, apa ya, lebih nggak kerasa gitu, jalannya pelan tapi mematikan. Pelan tapi mematikan. Contohnya, Kodak itu contoh klasiknya. Butuh hampir 20 tahun loh, dari awal disrupsi digital sampai mereka akhirnya bangkrut. Padahal mereka sadar dan udah nyoba ngelawan. lama juga ya 20 tahun ya. Lama. Nah, sumber ini ngebedain 3 level disrupsi yang penting buat kita pahami nih. Oke, apa aja tuh? Pertama, level infrastruktur. Dampaknya masih bisa diatasi lah.
dengan adaptasi teknologi. Misal agen properti pakai smartphone gitu. Oke, adaptasi teknologi. Kedua, level operasi. Ini butuh perubahan proses bisnis yang lebih dalam. Contohnya, maskapai nerbangin drone. Bukan, maksudnya maskapai ngintegrasiin smartphone ke layanan mereka. Oke. Proses bisnisnya berubah. Nah, yang ketiga, ini yang paling bahaya. Level model bisnis. Ini nyerang inti cara perusahaan dapat duit. Wah, ini yang paling serem berarti ya. Banget. Contohnya, iklan digital ngehantam agensi iklan tradisional. Itu kan langsung ke jantungnya. Benar. Nah, kalau udah model bisnis inti yang diserang gini, kan sering ada nasihat tuh, disrupsi diri sendiri. Menurut Moore gimana? Justru itu. Menurut Moore, buat perusahaan mapan yang model bisnis intinya lagi diserang, nasihat disrupsi diri sendiri itu, dia bilang omong kosong. Omong kosong. Kok gitu? Ya karena terlalu banyak inersia. Ada sistem yang udah jalan, relasi pelanggan, kultur perusahaan, ekspektasi investor. Oke. Banyak banget yang nahan ya? Betul. Jadi perubahan radikal dari dalam itu hampir mustahil katanya. Terlalu berat. Terus kalau nggak bisa disrupsi diri sendiri, apa dong saran strategisnya dari sumber ini kalau model bisnis kita diserang gitu? Ada 2 langkah kunci yang dia saranin. Pertama, modernisasi model operasi yang ada secepat mungkin. Modernisasi operasi. Buat apa tuh? Ini tujuannya bukan buat menang ya, tapi lebih buat numpulin serangan lawan. Dan intinya beli waktu. Beli waktu. Oke. Langkah pertama. Terus? Kedua, secara paralel dan ini harus agresif, cari dan kejar gelombang disrupsi lain, tapi di kategori pasar yang berbeda. Oh, jadi main di tempat lain. Iya, intinya gitu. Bertahan di satu medan sambil nyerang di medan perang yang lain. Wow, menarik ini strateginya. Bertahan sambil cari peluang nyerang di tempat lain. Tapi, bukannya langkah kedua ini bakal balik lagi ke masalah krisis prioritas tadi ya? Nah, tepat sekali. Itu dia jebakan utamanya lagi. Apalagi ada godaan buat pertahanin profit dari bisnis lama kan? Investor kan sukanya itu. Persis. Pertahanin margin tinggi dari bisnis lama itu kan enak banget rasanya, ya kan? Apalagi kalau investor seneng. Jadi nunda transisi itu rasanya lebih aman jangka pendek. Tapi fatal jangka panjang. Betul, fatal jangka panjang. Nah, inilah kenapa sumber ini kemudian ngenalin kerangka berpikir baru yang disebut strategi baru itu. Akhirnya nyampe juga ke strategi baru. Itu yang manajemen zona tadi ya, yang bagi perusahaan jadi 4 zona. Bener banget. Ada zona kinerja, zona produktivitas, zona inkubasi, sama zona transformasi. 4 zona, masing-masing beda aturannya. Iya, masing-masing punya aturan main sendiri, metrik suksesnya juga beda-beda. Analoginya lucu sih, kayak tim sepak bola anak-anak. Gimana tuh analoginya? Jangan semua lari ngejar bola, tapi mainkan posisimu masing-masing. Nah, detailnya nanti dibahas di bab selanjutnya buku ini. Tapi intinya, ini cara buat ngelola prioritas yang seringkali tabrakan itu secara lebih sistematis. Oke. Jadi, kalau dirangkum dari bab 1 ini nih, intinya perusahaan mapan itu kejebak dalam krisis prioritas yang fundamental banget gara-gara disrupsi. Mau coba inovasi gede kek, mau coba bertahan kek, sama aja susahnya. Pendekatan manajemen biasa seringkali nggak cukup kuat gitu ya. Ya, pesan utamanya gitu. Perlunya fokus setajam laser pada satu pertaruhan besar kalau mau nyerang. Pilih satu aja. Kalau enggak, risikonya gede banget buat masuk daftar 56 tadi itu. Ngeri juga ya. Terus kalau lagi bertahan dari serangan di model bisnis inti, kuncinya ya kombinasi tadi, modernisasi operasi yang ada, sambil secara paralel cari peluang ofensif baru di arena lain. Jangan kejebak nyoba ngubah inti bisnis lama secara langsung, itu susah banget. Oke, jelas banget rangkumannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang menarik buat Anda pendengar renungan dari diskusi kita. Apa tuh? Kan tadi Moore bilang, susah banget ya buat perusahaan mapan ngelola banyak inovasi besar atau ngubah model bisnis intinya. Nah, coba deh lihat perusahaan Anda sendiri atau industri Anda secara umum. Oke. Kelihatannya mereka gimana? Udah punya fokus tajam ke satu gelombang besar berikutnya? Atau justru, kelihatan kayak lagi nyoba nyimbangin terlalu banyak inisiatif sekaligus? Yang mana kata Moore tadi, itu resep kegagalan. Pertanyaan reflektif yang bagus itu. Ya, sekedar buat bahan renungan aja. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.